Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal aditif minyak atsiri, terutama aditif minyak serai wangi. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa pemirsa atau beberapa komentar ya di Facebook yang mengatakan bahwa Pertalite makin nggak enak gini, enaknya pakai minyak serai wangi. Terus ada juga yang minyak kayu putih. Beberapa hari yang lalu juga ada yang tanya, gimana kalau kapur parus? Emang ya, minyak atsiri itu sudah terbukti bisa meningkatkan tenaga kalau di penelitian. Memang sudah ada buktinya, sudah ada risetnya ya. Walau memang sih kalau yang di akademis gitu angkanya nggak kecil, angkanya itu antara 1 atau 2 atau 3%. Hitungannya seperti itu, bahkan ada yang sampai 5% juga. 5% kehitung tenaga peningkatan sekian, hitungannya bisa lumayan besar ya. 5% atau berapa tenaganya. Konsumsi bahan bakar meningkat, ada yang mungkin sampai 20% segala. Terus apa jenenge, selain itu dari polusi ya, polusi makin berkurang gitu. Nah sekarang zaman Pertalite juga naik, yang cuma Pertamax aja. Orang jadi mikir makin irit. Kasus juga makin kebutuhan juga makin meningkat ketika faktanya pakai Pertalite sekarang, versi Pertalite sekarang itu makin boros. Jadi Pertalite versi sekarang sudah nggak seirit dulu, sekarang jadi boros. Ya dulu ada yang boros juga ya pakai Pertalite, cuma sekarang Pertalite yang baru sejak kenaikan harga itu ada yang apes ya, apes jadi boros. Nah mungkin ada yang kena borosnya tok, nggak kena berebetnya, soalnya kan ada juga yang sampai berebet ya, termasuk motor penulis ini Next 2 ini jadi berebet. Nah gimana kalau misalnya orangnya dapat boros tok? Nah ini jadi permunculan minyak serai wangi, minyak kayu putih, aditif separak, aditif apa lah sembarang. Gimana pendapat penulis soal aditif-aditif tersebut? Iya, aditif-aditif ini ya dari sisi fungsi, dari sisi manfaat itu sudah terbukti. Walau dari ya pemakai pemirsa, pembaca yang dari Facebook juga, itu rasionya juga enggak terlalu ekstrim ya. Jadi misalnya ada yang 1 sendok teh 1 tanggi, ada yang per liternya 5 tetes, macam-macam ya. Tapi ngomong wah mantep tarikannya, mantep ya. Tapi ya itu ya, soal iritnya nggak banyak orang yang ngasih informasi.
biasanya orang lebih ke penambahan performa, itu satu ya. Banyak yang ngomongnya soal performa, kan soal irit. Soal irit yang ngomong biasanya akademis, dan itu rasionya gede-gedean. Ada terakhir penelitian ngomong oktan bensin nambah, kalor nambah, cuma dia nggak ngomong untuk penambahan kalornya berapa, dia nggak ngomong penambahan iritnya berapa ya. Sayangnya seperti itu. Kalau yang ngomong irit-iritan biasanya prosentasenya gede. Ya minim kalau di penelitian terakhir itu rasionya adalah 1% ya. Jadi ngomongnya sih 0,1 sampai 1,5%. Ya wis kita anggap 1% aja. Kalau efek negatif untuk dari pemakai minyak Ajiri, penulis nggak pernah dengar cerita. Yang penulis pernah dengar cerita itu dari pemakainya kapur barus, dari pemakainya minyak kayu putih. Yang rusak adalah sistem saluran bahan bakarnya. Ada yang ngomong selangnya, tapi ada yang ngomong dari rotaksnya, dari pompa bensinnya. Entah mengapa ya. Jadi kalau pakai minyak kayu putih terutama itu disebut bisa bikin rotaks macet, dan ada ya satu orang yang sampai 2 kali rusak rotaksnya di motor yang berbeda, dan rusaknya dalam hitungan bulan ya. Jadi termasuk serius juga. Ya minyak kayu putih sendiri nggak ada sifat pelicin emang ya, karena minyak kayu putih bukan pelicin. Jadi kalau untuk efek negatif itu ya. Efek positif gimana? Penulis sudah pernah coba pakai kapur barus, pakai kapur barus ya, pernah ya. Di spin tapi ya. Penulis coba pakai bensin premium, bensin pertalite, bensin pertamax. Gak kerasa efek iblas, gak kerasa sama sekali. Ya mungkin karena fungsinya untuk nambah oktan, dan motor penulis saat itu kondisinya pakai premium pun aman. Jadi ya dari penambahan kalornya nggak ada lah untuk kapur barus itu. Jadi kalau oktan bensin sudah cukup, nggak perlu lagi ya. Terus minyak kayu putih sudah pernah nyoba. Minyak kayu putih itu pertama oke banget. Di 3 km pertama bahkan penulis bisa dapatkan waktu 0-100 kurang dari 16 detik, 15 berapa gitu, buanter lah motornya penulis, banter banget. Itu waktu terbaik gitu. Tapi sorenya lambat. Jadi emang pertama tarikannya enak, tapi setelah 5 km gak enak. Sampai kantor wis gak enak. Pulang kerja juga enggak juga gitu, gak enak juga. Gak enak banget. Ternyata ya catatan waktunya kalau nggak salah 19 detikan atau 18 detikan. Beda jauh dari pagi harinya. Ya wes, penulis simpulkan minyak kayu putih itu cocoknya untuk drag racing, nggak untuk balapan terusan, nggak untuk pemakaian harian. Minyak serai wangi penulis belum pernah coba.
Tapi katanya Klinos itu termasuk minyak Serewangi juga. Dari baunya juga ya sepertinya begitu. Dan penulis pernah pakai Klinos, bukannya nambah tenaga, tenaga malah turun. Jadi kalau minyak kayu putih masih lumayan ya, ada sempat naiknya. Kalau pakai Klinos enggak, langsung pertama pakai dalam beberapa kilometer tenaga sudah ngedrop. Penulis lakukan juga 0-100 ya, itu ngedrop. Kemudian sore hari nyoba 0-100 juga ngedrop lagi. Jadi kalau nggak salah waktu itu motor penulis itu biasanya 16 detikan ya. 16 detikan. Begitu pakai Klinos langsung jadi 18 detikan. Jadi paginya itu kalau nggak salah 17 detikan, jadi udah makin lambat. Sorenya udah jadi 18 detikan. Jadi bukannya performa nambah, tapi performa jadi turun. Tapi ya mungkin yang penulis pakai itu beda. Mungkin ada yang sip juga ya. Entah ya kalau yang pakainya minyak serehnya nggak 100%. Soalnya ya macam-macam ya merek gitu. Takutnya kalau campurannya adalah air. Kalau dicampur air ya di tangki nanti lama-lama jadi banyak airnya. Penulis nggak tahu, tapi ya kandungannya yang bermerek kayak minyak Caplang, minyak opo lah wis, yang minyak Serewangi itu airnya berapa, anunya berapa wis penulis nggak tahu. Minyak kayu putih juga sama, minyak gajah tak opo lah, entah berapa persen airnya, penulis nggak tahu. Kalau efeknya air ke bensin ya air nggak akan bisa nyampur ke bensin, jadi airnya bakal turun. Ya entah ya nasibnya gimana kalau lama-lama pakai yang seperti itu. Penulis sendiri belum pernah ya nyoba campuran khusus bensin terus dikasih minyak sereh gitu ya. Nanti penulis akan coba sih, mestinya perlu dicoba. Tentu penulis pakai yang murni 100%. Nanti mungkin kalau anu lah wis ya, kalau ada uang pas lagi zaman-zaman voucher ongkos kirim gratis, penulis akan coba belilah ya. Terus apa maneh, kalau yang lain ya, itu ada minyak goreng dan margarin yang ya akhir-akhir ini jadi orang-orang banyak yang nyoba ya. Tapi ntar dulu ya, kita ngomong soal bensinnya dulu. Kenapa sih Pertalite itu bikin berebet? Kenapa sih Pertalite itu bikin boros? Ada dua ya dugaan mengapa kok Pertalite itu berebet dan boros. Yang pertama adalah oktannya yang turun. Yang kedua adalah kandungan energinya, atau kalau katanya akademis kandungan kalornya yang berkurang. Kalau penulis lebih cenderung ngomong kandungan energi, soalnya penulis sendiri juga nggak begitu ngerti kalori ya, panas, energi pemanasnya. Satuannya sama sih, kilojoule per liter atau kilojoule per kilogram. Dan ini kandungan energi ini biasanya berbanding terbalik dari oktan. Bahan yang oktannya tinggi sekali itu kandungan energinya kecil, bahan yang mending yang
bawah-bawah itu kandungan energinya tinggi. Tapi biasanya bensin yang punya oktan tinggi kandungan energinya akan lebih rendah. Kecenderungannya seperti itu. Nah, penulis nggak setuju dengan yang ngomong oktannya kurang. Karena kalau oktannya kurang, nggak cuma berebet, nggak cuma tenaga berkurang, tapi mesinnya sampai rontok, sampai jebol. Mesin kalau oktannya kurang, besar sekali efeknya. Ngelidik macam-macam ya. Kalau sampai oktannya kurang, itu pasti banyak yang sampai jebol. Karena mesin kalau oktannya sampai kurang, itu akan terjadi preignition kalau parah, jebol mesinnya. Dan mengingat banyak yang pakai Pertalite tapi mesinnya sih oke, menurut penulis oktannya itu mungkin turun tapi nggak banyak-banyak. Yang pasti turun adalah kandungan energinya, karena ya sifatnya mirip-mirip berebet kan. Di gas, ketika gas dibuka berebet. Gas dibuka adalah ketika udara yang masuk ke ruang bakar itu jadi lebih besar. Jadi ketika pertama buka gas, udara akan lebih banyak daripada bensinnya, karena ya bensinnya masih nyusul. Apalagi kalau kendaraan injeksi, masih mikir ECU-nya. ECU masih mikir, gas sudah dibuka besar, akhirnya adalah kering. Dan karena kering, karena AFR-nya lebih kering, jadinya berebet. Jadi menurut penulis seperti itu. Penulis lebih cenderung ke efek kalornya. Oleh karena itu, menurut penulis, aditif-aditif yang fungsinya meningkatkan oktan nggak akan berpengaruh banyak, nggak akan berpengaruh ke berebet dan borosnya. Kalau mau aditif, itu harusnya aditif yang meningkatkan kemampuan bakar. Dan kandidatnya ada 2, karena yang sudah penulis konfirmasi baik dari pengalaman sendiri maupun yang lain, itu ya 2, margarin dan minyak goreng. Penulis beberapa waktu ya dapat testimoni. Biasanya bensin pakai campuran minyak goreng, begitu nggak pakai langsung tenaga ngedrop, tenaga nggak enak. Nah ini artinya minyak goreng itu ada efeknya besar, pengaruhnya ke berebet dan boros itu. Paling nggak berebetnya lah, penulis lihat dari sisi berebetnya, bisa membantu berebetnya, itu artinya sudah sangat oke sekali ya. Nah untuk margarinnya itu dari pengalaman penulis sendiri, sayang ya nggak ke dokumentasi. Jadi penulis kemarin sore itu bensinnya berebet ya, karena penulis bensinnya tinggal hampir kurang dari 1/8. Jadi karena bensin kurang dari 1/8 ya seperti biasa, penyakitnya Pertalite muncul. Penyakit apa itu? Berebet, seperti penulis sudah pernah bahas sebelumnya. Jadi kalau Pertalite bensinnya tinggal sedikit, berebet. Walau sebelum harga naik juga gitu. Dan itu penulis rasakan di NMAX ya. NMAX tinggal 1 bar wis berebet, itu harga belum naik gitu. Tapi sayangnya penulis nggak rekam ya, karena kondisinya saat itu mengerikan sekali ya, di NMAX itu. Jadi berebet di jalan beberapa waktu, tiba-tiba mesin mati sendiri, berebetnya sampai gara mesin mati gitu ya.
Begitu diisi pertalite lagi normal, nggak ada masalah. Jadi sumbernya benar-benar dari pertalite-nya. Dan di di Next 2 ini penulis kembali mengalami, kemarin bensin tinggal sedikit berebet, mulai berebet guys. Jadi di RPM rendah nggak mau nyala mesinnya, jadi kadang mati-matian gitu. Terus sempat juga digas sedikit mati, jadi wis berebetnya parah lah ya. Nah tahu gitu, begitu penulis sampai rumah langsung penulis tambahi margarin cukup banyak ya, bisa dibilang overdosis. Jadi itu mestinya bisa untuk 5 kali atau 4 kali gitu, penulis pakai untuk sekali. Penulis terus kasih ya, termasuk overdosis. Dan ya, ternyata paginya lancar, betul-betul lancar. Ini Ayla pingin kencang atau pingin pelan nggak jelas. Harusnya kalau pingin kencang ya tadi itu gigi 1 nguak gitu ya. Ayla penulis kan juga punya, itu tenaganya mantep loh, dibanding apa jenenge motor Matic NMAX, bahkan dari 15 pun ya harus bersaing lah ya, bersaing lah. Kalau dia itu pengen banter, harusnya dia gigi 1 sampai 40, gigi 2 sampai apa jenenge 80. Di gigi 2 itu pasti wis nyalip ya, harusnya seperti itu. Apalagi sekarang pro kapasitor di motor penulis sudah dibenahi, di mobil penulis sudah dibenahi. Oh wis, nggak seperti itu. Itu knalpot racing bikin malu aja. Terus kok tadi bahas itu. Jadi kan ini bensin tinggal 1 bar, kelihatan atau enggak itu ya, tinggal 1 bar, belum kelap-kelip sih ya. Dan anak kemarin ngomong sudah mulai berebet ya, sudah terasa berebet RPM bawah. Ya penulis nggak ambil resiko, jadi sekarang sudah ada campuran margarin. Ya overdosis sih jelas kalau ukuran segitu. Margarinnya cukup banyak, tapi ya hasilnya sekarang penulis nggak begitu ngerasakan berebetnya ya. Jadi kalau anak kemarin ngomong berebet, ternyata sekarang nggak begitu ya. Jadi penulis kalau untuk margarin sudah membuktikan bener-bener mantap, bener-bener wis bisa mengurangi berebet walau penulis pakainya overdosis. Dan efek ini juga terbukti lagi, kan penulis bensinnya sudah habis ya, sudah hampir ya, maksudnya di meteran bensin ini sudah di garis nya ya, walau masih belum sih. Ya wes, terus penulis berangkat, sudah kasih margarin, lancar, normal. Karena sudah habis bensinnya, beli bensin. Penulis isi 20.000 ya, 2 liter lah ya. Dan apa yang terjadi? Malah jadi agak berebet lagi. Jadi ketika konsentrasi margarinnya jadi berkurang, jadi agak berebet di RPM bawah. Jadi ada gejala mulai berebet lagi. Nah itu sepertinya menunjukkan apa ya, cirinya margarinnya.
efek dari margarinnya. Jadi ya penulis yakin ya, baik dari ceritanya si bro ini yang nyoba minyak goreng atau margarin. Penulis sebelumnya sudah buat video ini tapi kan batal karena mic-nya rusak. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar apa bener apa jenenge, minyak serai wangi itu bisa mengurangi brebet. Belum ada jawaban. Jadi kalau misalnya ada pemirsa yang sudah merasakan apakah bensin brebet bisa diatasi pakai minyak serai wangi gitu, ada yang sudah nyoba, silakan sharing hasilnya. Tapi ada yang sudah membandingkan antara minyak serai wangi dengan margarin ataupun minyak goreng. Kayak Bro Aksanaria wis favorit banget pakai campuran minyak goreng ke bensin. Mereknya macam-macam. Tapi merek rekomendasi semua ya. Ada juga bro lain yang sudah nyoba, kalau nggak salah minyak goreng ya, dibanding minyak serai wangi, ya ternyata lebih suka pakai minyak goreng. Ada yang pakai margarin, ternyata lebih suka pakai margarin daripada minyak serai wangi. Itu dari testimoninya ya. Jadi kalau untuk efek, margarin dan minyak goreng itu jauh lebih terasa daripada minyak serai wangi. Dan ini kita belum ngomong soal harga ya. Penulis tadi kemarin coba cari-cari harganya minyak serai wangi. Tentu yang 100%, karena kalau nggak 100%, kalau misal campurannya air ya opo, kan malah nambah-nambahi masalah belakangan kan ya. Ya wis, penulis cari yang 100%. Harganya berapa? Kan tadi penulis tadi sebut 1% ya rasionya kalau untuk per liternya. 1% per liter. 1%-nya dari 1 liter berapa? 10 ml. Dan penulis lihat harganya 10 ml minyak atsiri yang murni 100%. Sorry, bukan minyak atsiri, minyak serai wangi. Minyak serai wangi yang 100% itu adalah Rp7.000. Satu liter Rp7.000. Jadi kalau nuruti yang rekomendasinya yang di penelitian akademis, mau efeknya kuat, pakai 1%, pakai 10 ml minyak serai wangi itu 7.000. Lah daripada beli Pertalite mending beli Pertamax ya, atau sekalian Shell Super ya, lebih mantap lagi. Kalau beda 1.000 lah. Harganya seperti itu. Nah dibanding dengan margarin gimana? Margarin 250 gram, ya anggap aja lah harga mahalnya 10.000, atau ada juga yang jualan 7.000 ya. 250 gram itu kalau dosis normalnya bisa untuk 250 ml, 250 liter ya. Kalau dosis 2 kalinya apa 5 kalinya lah wis, pakai overdosis 5 kali ya. Berapa itu? 50 liter. Kan lumayan. 7.000 untuk 50 liter. Apalagi yang pakai minyak goreng. 1 liter 15.000. 15.000 1 liter. Kalau sekali pakainya 5 ml, berarti ada 200 liter. 15.000 bisa untuk 200 liter.
jauh banget kan ya daripada minyak atsiri, daripada minyak serai wangi. Ya jadi gimana ya, penulis nggak rekomendasi minyak serai wangi. Penulis rekomendasi kalau misalnya males pakai margarin karena caranya ribet, coba aja pakai minyak goreng, barangkali sip. Dan ada yang ngomong kalau pakai minyak jelantah malah lebih sip. Wah, itu menarik juga itu. Ya wes gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.